Bapak Ibu sekalian apa kabar? Baik, kembali di Mario Teguh Golden Ways dan kali ini hadir bersama saya Wahyu Wiwoho dalam suasana ini yang sangat berbahagia sekali, edisi spesial yaitu Hari Ulang Tahun atau HUT Metro TV yang ke-13. Dan malam hari ini kami akan mengangkat tema Lucky 13. Ini agak sedikit berbeda karena biasanya kalau kita dihadapkan dengan angka 13 atau penjumlahannya 1 tambah 3, 4. Ini biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang bukan atau jauh dari keberuntungan atau kesialan. Tapi ini kenapa Lucky 13? Kenapa 13 ini ternyata bisa diharapkan atau bisa dibuang stigma yang kasihan juga ini angka 13 ini selalu dihadapkan dengan kesialan. Langsung saja, bagaimana cara memaknai Lucky 13? Kita sambut Pak Mario Teguh. Silakan duduk. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Terima kasih Mas Wahyu yang sudah disampaikan tadi bahwa topik kita adalah Lucky 13. Gitu. Banyak orang mengharamkan yang tidak diharamkan oleh Tuhan. Yang halal diharamkan, yang haram kadang-kadang lupa. Oke? Yuk kita perbaiki konsep kita mengenai rezeki sehingga tidak terbatas rezeki kita karena kita membatasi di mana kita mengunduh rezeki. Orang yang tidak membatasi melakukan yang baik baginya, tidak membatasi kemungkinannya. Nah, banyak orang sudah dari awal sebelum berangkat pun sudah banyak batasan. Ya nanti kalau dia mau, kalau tidak mau, kalau dia nolak, kalau begini. Jadi hidupnya tidak begitu bebas. Kalau mau gagal, hadapi kegagalan setelah betul-betul terjadi. Jangan menggagalkan diri sebelum memulai karena membayangkan kegagalan. Karena kemampuan otak kita untuk membayangkan penderitaan lebih besar daripada penderitaan itu sendiri. Itu bahasan kita malam ini. Iya, baik. Tapi Pak Mario ini selalu ada yang dikhawatirkan kalau sudah dihadapkan dengan angka-angka seperti yang kita bicarakan pada malam hari ini, angka 13. Sudah ditakutkan dulu atau dihadapi dulu dengan khawatiran itu kegagalan? Ya, pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dia hukumnya begini saja. Keberuntungan ada pada apapun, dimanapun, bersama siapapun, dan kapanpun. Yakini aja dulu. Keberuntungan ada pada apapun. Pada emas dan pada sampah. Pada yang wangi dan yang tidak. Ada keberuntungan di situ. Dimanapun, yang dekat atau jauh. Banyak orang yang mencari rezeki jauh karena menyepelekan yang dekat. Seperti mencari cinta yang jauh. Menyepelekan anak sebelah masjid. Ya. Bersama siapapun, banyak orang bilang, jangan nikahi dia, hidungnya salah. Itu ada orang yang meyakini hidung menentukan rezeki. Mata menentukan rezeki. Satu-satunya hidung yang agak mengkhawatirkan adalah yang menghadap ke atas. Rezeki ada bersama siapapun dan kapanpun. Ada rezeki untuk orang yang bangun pagi, lalu bekerja. Ada yang rezekinya malam hari waktu jaga. Iya Pak? Ya coba kalau kita semua tidurnya jamnya sama. Yang jaga Metro TV malam hari siapa? Jadi kalau gitu jangan batasi yang tidak dibatasi oleh Tuhan. Nah orang-orang yang banyak batasan-batasannya sama Tuhan dibatasi supaya membongkar batasannya. Itu. Baik. Super sekali Pak Mario. Kita akan lanjutkan, kita jeda dulu. Karena ini sekali lagi jangan ada yang dibatasi. Nanti ada audiens juga yang kami beri kesempatan untuk bertanya. Sesaat lagi tetap di Mario Teguh Golden Ways. Ini kesimpulannya Pak. Keberuntungan menempel kepada Anda.
tidak dimanapun kepada apapun. Orang yang beruntung dimanapun. Ya, baik. Kembali di Mario Teguh Golden Ways. Masih dalam edisi spesial Hari Ulang Tahun atau HUT Metro TV yang ke-13. Ini sekali lagi kalau dihadapkan dengan angka 13, memang ini udah terlanjur stigmanya menempel yang sangat negatif bagi angka 13. Bagaimana ini membuang itu semua Pak Mario? Super, yuk kita lihat memesnya ya. Anak muda tidak boleh bertele-tele. Oke. Masa depan memang tidak pasti, tapi kalau kita belajar dan bekerja keras, kita akan sukses. Amin. Ya toh? Oke. Aku akan sukses di masa depan, tapi itu nanti. Anak muda itu harus begitu. Akan sukses nggak nanti? Ya, tapi itu nanti. Sekarang aku mau mengejar layangan. Anak muda harus praktis. Lihat ya. Ada anak muda mengejar layangan. Sama anak muda mengejar layangan, kalau alasannya beda, nasibnya beda. Oke. Orang yang keras belajar dan bekerja akan stres sehingga butuh hangout. Butuh santai. Dia bilang apa? Aku sudah belajar bekerja keras, aku akan sukses. Tapi itu nanti. Sekarang aku harus bergembira. Anak muda kok. Ada yang menghindari belajar dan bekerja, skripsi nggak selesai-selesai. Tapi hangout. Ayo. Waktu dilihat tidak ada bedanya. Sama-sama hangout, sama-sama santai, sama-sama happy. Yang satu karena menghindari kualitas, yang satu karena sedang sangat berkualitas. Itu loh bedanya. Jadi bilang gini, Pak Mario apakah mulai dari kecil serius begitu? Itu jadi begitu lahir langsung sudah bilang itu. Ibu bicara apapun lalu saya bilang, lalu perhatikan apa yang terjadi. Gitu kan? Saya sangat tidak serius waktu kecil, suka bercanda, banyak masalah, tapi supaya tidak stres karena sedang serius dalam kehidupan. Makanya anak muda tidak boleh bertele-tele. Sempat hangout, sering nonton TV, makan, nonton TV, nonton bola, tapi skripsi belum selesai. Coba itu apa? Coba. Dan jantungnya berdetak lebih cepat begitu satu kata itu disebut. Skripsi langsung. Ya, kita itu suka menunda yang membuat kita gelisah. Lalu menyalahkan kehidupan kalau kita gelisah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan bertele-tele. Kalau baik lakukan, kalau tidak tinggalkan. Baik, Pak Mario, saya juga tidak ingin bertele-tele karena ini waktunya audiens, Pak. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Hendra Taufik dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Oh. Silakan Bapak. Yang ingin saya tanyakan, apakah kiat-kiat kita agar keluar dari bayang-bayang kesialan angka 13 dan angka 4? Karena insya Allah tahun depan saya akan memasuki masa karir saya yang ke-13. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Coba, kalau ada anak, kita lihat nih, tahu-tahu sudah jalan di tali jemuran. Gitu. Anak umur 4 tahun, sudah jalan di tali jemuran. Oke, ibunya reaksinya sebaiknya bagaimana? Kalau ibunya teriak-teriak, jambak-jambak rambut, jatuh. Anaknya jatuh. Iya toh, nanti jatuh, malah jatuh. Tapi kalau ibunya bilang, aduh anakku, sambil jalan di bawahnya, gitu kan? Gitu kan? Hebat, gitu kan? Hebat, gitu kan? Disimpan marahnya nanti setelah dia turun, oke? Kan begitu ya Pak ya? Jadi kalau anak sedang melakukan sesuatu yang beresiko, tidak boleh ditakut-takuti, tidak boleh dikageti. Bapak hidupnya beresiko nggak? Kebetulan tidak, Pak. Apakah ada orang hidupnya tidak beresiko gagal? Maksudnya? Tidak ada. Berarti Bapak sedang dalam perjalanan beresiko juga. Itu maksudnya, Pak. Ya wis. Nah, sekarang
Anda dalam perjalanan berisiko, boleh ditakut-takuti? Tidak boleh. Tidak boleh. Nah terus itu angka 4 sama 13 kenapa? Yang menakut-nakuti Anda siapa? Angka 4 itu karena setiap saya naik ke lantai 4 tuh bulu roma saya seperti berdiri. Walaupun Kalau lantai 4-nya ditulis lantai 8, Anda masih tetap... mungkin tidak ya. Tidak. Berarti kalau gitu masalahnya itu di lantainya atau di Anda? Di sayanya mungkin. Betul Pak. Saya dapat nomor peserta ujian beasiswa ke Amerika. Umur 17 tahun dulu. Nomor 13. Ayo. Apa perasaan pertama kali? Aduh, 13. Tetapi Pak Mario kecil tidak begitu. Dia bilang apa? 13 untuk orang lain tidak beruntung, untukku lucky. Saya dapat ke Chicago, Pak. 1 tahun di sana SMA. 1. Berangkat ke kuliah. Ini sudah lebih besar lagi. Tanggal 13 Jumat Legi. Itu kan hari super sial. Ayo, naik motor, berangkat. Saya bilang apa? My day, my motorcycle, me. Bismillah, gitu. Lancar nggak? Nabrak anjing. Lagi nyalip mobil, ada anjingnya berang besar. Itu saya muter mentar. So, Pak, bukan pada tanggalnya, pada orangnya. Coba kalau waktu tanggal 13 itu motor saya tuntun. Tidak ada kecelakaan. Tapi waktu nomor 13 pendaftaran beasiswa ke Amerika saya tidur, tidak berangkat. So, ini simpulannya Pak. Keberuntungan menempel kepada Anda. Tidak dimanapun kepada apapun. Orang yang beruntung dimanapun beruntung. Karena keberuntungannya with you. Mau memulai proses beruntung itu? Mau tahu caranya ya? Keberuntungan itu ada 1 jengkal di depan hati, jantung Anda nih, di sini ya. Coba semua orang begini, nih. Lalu kalau Anda tekan-tekan sedikit-sedikit, itu seperti ada yang nahan. Itu kalau Anda tekan, langsung rasanya lebih ceria. Lihat tuh, nih. Jadi, kalau Anda sedang merasa galau, berhasil toh? Karena begitu Anda mencoba saja sudah tertawa nanti. Coba pulang deh malam-malam diem langsung begini. So, sudah kelihatan bahwa it's all a game. Permainan. Ada orang dimainkan oleh setan untuk meyakini angka-angka yang di dalamnya ada rahmat. Ada orang yang mempermainkan permainannya orang lain itu lalu bilang apa? Tuhanku maha berkuasa, ada nikmat di setiap angka. Kalau saya matikan nikmat itu di angka 4. Sebelum sampai 13 saya sudah ditanya, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu mau dustakan? Ada Tuhan apa? 13. Tuh, lalu ditanya lagi di situ, Fabi ayi Allah irabbikum atukatiban pada 13. Nah masa hidupnya Selasa nggak boleh dagang? Iya toh? Maghrib nggak boleh ketawa. Ini orang hidupnya kagetan terus gitu. Itu. Baik, Pak Mario. Jadi keberuntungan itu sangat dekat dengan keyakinan, bukan begitu Pak Mario? Yes. Nah yang meyakini yang baik, yang beruntung. Bukan meyakini yang buruk baginya. Baik. Gitu. Baik, super sekali Pak Mario. Ya, kita harus jeda, tapi ada polling dulu. Ini waktunya polling, disiapkan alat polling Anda yang sudah tersedia di bangku masing-masing. Kita lihat pertanyaan polling berikut ini. Tentang keberuntungan. Seperti apakah Anda melihat diri Anda sendiri? Pilihan jawabannya ada 3. Yang A, lebih banyak sialnya daripada beruntungnya. Yang B, lebih banyak beruntungnya daripada sialnya. Dan yang terakhir C, tidak jelas beruntung atau apa tidak. 5, 4, 3, 2,
1. Kita nantikan jawabannya setelah jeda berikut ini. Tetap di Mario Teguh Golden Ways. Ada uang bisa diambil, tapi bukan haknya. Dia bilang harus jujur, ini bukan uangku. Kembalikan. Baik, terima kasih masih di Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Tadi sudah ada polling yang sudah Anda jawab, ada 3 pilihan. Dan kita akan saksikan sama-sama bagaimana hasil polling atau jawaban Anda tadi. Tentang keberuntungan, seperti apakah Anda melihat diri Anda sendiri. Dan yang menjawab A, lebih banyak sialnya daripada beruntungnya, ada 11%. Kemudian yang menjawab B, lebih banyak beruntungnya daripada sialnya, alhamdulillah lebih banyak 54%. Dan yang terakhir juga yang tidak jelas, beruntung apa tidak. Super sekali, terima kasih. Siapa yang merasa dirinya tidak beruntung? Silakan berdiri, Bapak. Nama Anda? Aries Permana Putra. Prambanan Putra. Kakaknya Borobudur. Nah, Pak, mengapa Anda pilih lebih banyak sialnya daripada beruntungnya? Ya karena kadang yang direncanakan tidak sesuai dengan hasilnya. Oh, bukan main. Jadi sialnya juga sebagai untuk pemacu saya untuk berusaha lebih baik lagi. Nah, waktu berusaha, sial lagi nggak? Kadang sial lagi. Kadang sial lagi, itu dia. Terus Tapi tetap berusaha. berusaha. Iya. Coba lagi terus? Ya. kalau sial lagi paling cuma beberapa, habis itu pasti mencapai hasil. Mencapai hasil. Setelah itu, Tetap dengarkan ini ya. Siapa yang bawa koin? Saya bisa pinjam. Nih, hari gini masih bawa koin. Ya, yang ada angka 1000-nya itu kepala, yang di belakangnya namanya ekor. Yuk kita cek keberuntungan Anda ya. Semua tebak. Saya lemparkan ini 3 kali, Anda tebak kepala atau ekor. Nanti dulu, belum. Keberuntungan tergesa-gesa. Nah, nanti waktu saya taruh di sini Anda tebak kepala atau ekor. Lalu yang 3 kali betul, angkat tangan. Yang 3 kali salah juga harus angkat tangan ya. Nanti saya tunjukkan mengapa. Nih. Ekor atau kepala? Kepala. 1. Yang di rumah juga coba ya. Oke, Anda tebak. Ekor atau kepala? Kepala. Nih, ekor atau kepala? Ekor. Siapa yang betul 100%? Super sekali. Good. Siapa yang salah 100%? Yang salah 100% sama pentingnya dengan yang betul 100%. Oke? Kalau Anda punya teman 100% salah, dipelihara. Betul. Jangan boleh jauh-jauh. Kalau kita mau beli tanah, tanya dia, bagus gak? Dia bilang, bagus. Jangan. Ayo. Kita punya 2 pacar. Aku enaknya menikah dengan Siti apa Neneng? Dia bilang, Siti, Neneng. Nah, kalau Anda itu selalu salah, kenapa stres? Ya toh? Jadi, kalau Anda selalu salah, terus Anda bilang, enaknya apa? Beli. Beli. Nah, Anda beli nggak? Jangan, mau selalu salah. Lihat itu. Nah, Anda itu sial atau beruntungnya sebaik dugaan Anda. Tuhan berlaku sebaik dugaan Anda. Ya toh? Nah, Anda makhluk ciptaan Tuhan, Anda duga jelek. Lalu Tuhan bilang, kamu tidak menghormati ciptaanku sendiri walaupun itu dirimu. Itu pasti dikasih pelajaran.
So kalau begitu, semua sial menuju keberuntungan. Saya ulangi ya. Semua sial itu jalan menuju keberuntungan. Mau lewat mana lagi? Kalau menuju beruntung nggak melewati sial, beritahu saya. Apa? Mau lewat jalan sedeng-sedeng. Jalan rugi. Itu menuju keuntungan. So kalau begitu, berharapan baiklah 1000 kerugian bisa dibayar oleh 1 keuntungan yang tepat. Tuh. Saya yang C sekarang. Yang C karena ini yang paling menarik Pak Mario ya. Yang tidak jelas siapa ini. Yang hidupnya dalam kegalauan ini. Ini yang lebih dekat. Yuk coba. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ivan dari Jakarta. Yes Pak. Saya tuh memang merasa tidak jelas Pak, karena gini. Jadi kadang-kadang tuh saya merasa beruntung gitu ya. Lihat ya saya paling nggak saya cukup, segala macam cukup. Tapi kalau lihat tetangga sebelah kadang-kadang kok perasaan kurang gitu ya. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang, nah jadi saya rasa kadang-kadang nggak jelas gitu. Saya sebenarnya untung apa enggak gitu ya. Nah, itu Pak. Ini yang muda-muda aja ketawa loh Pak. Oke, so kita berikan tepuk tangan dulu. Sekarang saya tanya dulu, Bapak berdiri dulu. Yuk lihat ya, dan teman-teman Anda juga harus jawab ya. Apakah Bapak jelas ingin jadi orang kaya? Oh, jelas Pak. Jelas. Anda jelas ingin jadi orang kaya? Jelas. Belum, buktinya. Orang kaya itu uangnya berapa? Cukup banyak Pak. Berapa? Cukup banyak. 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 Itu artinya nggak tahu. Berapa? Itu dia nggak jelas Pak. Ingin kaya? Orang kaya itu berapa uangnya? Banyak sekali, itu artinya nggak tahu. Ingin kaya? Iya, berapa uangnya? Banyak, itu loh Pak. Cara kita tidak menjelaskan kepada diri, menjadi kabur, menjadi stres dalam kegalauan karena tidak jelas. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan itu, mintanya aman, yaitu Rabbana atina fid dunya. Pokoknya seluruh dunia, gitu. Terus Tuhan tanya, berapa? Nggak tahu. Yang menaksir itu di sana itu bingung. Yang berdoa kan bukan hanya Anda. Iya toh, piro, gitu kan gitu. Para malaikat di langit kan gitu. Aku mau piro, ya piro, gitu. Wes sing jelas, nggak jelas ditinggal, gitu Pak. Jadi mau punya uang berapa? 10 miliar. 10 miliar, amin. Ya, sekedar 10 miliar. Dengarkan berikutnya. Itu kapan dapatnya? Ketika umur saya sebelum 60 Pak. Sebelum 60. Super sekali. 10 miliar sebelum 60 sekarang berapa umurnya? Sekarang 50 Pak. 50. Ada 10 tahun ya? Ya, betul Pak. 50 tahun nggak jelas. 10 tahun harus jelas sekali. Mungkin nggak? Mungkin. Ingat jangan batasi kemampuan Tuhan menghebatkan kita. Ikhlas, oke? Berarti 50 tahun sampai 60 tambah hartanya 10 miliar, begitu? Betul Pak. Betul. Sudah jelas apa yang mau dilakukan? Iya Pak. Sudah? Tidak jelas juga Pak. Ya mesti belum jelas. Uang angka ini baru dibuat sekarang. See? Beliau 50 tahun baru memikirkan sekarang. Yang muda-muda jangan menunggu nanti. Sekarang ditulis, Anda akan stres. Percaya saja, saya tahun 78. Itu baru lahir mungkin ya. Saya tahun 78 menulis surat kepada Tuhan. Minta tahun 90, yaitu 12 tahun kemudian saya sudah MBA, sudah bekerja di pekerjaan yang baik. Gaji saya $5.000, saya tulis. $5.000, mobilnya Eropa, rumah 500 meter persegi. Ditulis jelas, supaya para malaikat di sana tugasnya lebih ringan.
Iya kan? Kalau 500 meter udah nggak mungkin di tipe-tipe yang kecil-kecil. Ah, di sini Mario mintanya di sini, kan begitu. Tuh, tahun 78. Oke, tahun 83 saya MBA. Itu saya minta MBA. Kemudian saya menjadi Vice President. Tahun 90 saya duduk di meja saya sebagai pejabat bank. Saya buka tas saya, itu suratnya saya baca lagi. Sebagian besar semuanya tercapai, beberapa terlampaui. Pada umur 17 mau 18 tahun saya tulis surat itu. Nah, jadi teman-teman tulis surat kepada Tuhan malam ini ya. Kalau tidak tahu alamatnya nanti saya beri. Betul. Tapi begitu Anda tulis kepada Tuhanku yang Maha Penyayang, itu sudah dibaca. Lalu minta, pada umur sekian aku minta. Titik 2. Gitu Pak. Sri Wahyuni menjadi istriku. Anak 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Mertua lebih, itu kan Pak. Tulis yang rinci, pada saat itu Anda akan sangat stres, karena Anda selama ini hidup tidak jelas, harus menjelaskan. Itu stres sekali. Kalau Anda sampai menangis, itu tanda baik. Karena saat Anda meminta yang Anda tidak mampu dapatkan, itu Tuhan berperan di situ. Tuhan berperan pada saat Anda mengupayakan sesuatu yang tidak mungkin. So yang jelas, oke? Bahkan kalau itu bercanda, para malaikat tertawa bersama Anda. Itu ini anak nggak tahu diri, gitu. Betul, tapi Tuhan mencintai yang GR. Berapa banyak orang-orang yang sukses karena tidak dibatasi oleh wajah, pendidikan, oleh cerah atau tidaknya kulit, atau keturunan. Orang-orang GR, gede rasa, digedekan. Itu. Baik, Pak Mario. Sisa B. satu, yang B. Ini yang merasa lebih banyak beruntungnya daripada sialnya. Banyak sekali, ada 54%, Pak Mario. So, saya tidak harus ambil dari salah satu contoh dari Anda, tapi Anda sudah tahu orang yang positif, sikapnya dapat yang positif. Ya toh? Lihat ini. Orang yang menuntut yang terbaik, dapat yang terbaik. Atasan bilang ini sudah baik. Baik Pak, paling baik? Belum. Kembali lagi, masih ada waktu 1 jam toh, kerjakan lagi. Kalau atasan begitu Pak, ini sudah yang terbaik? Belum. Masih ada waktu sebelum jam 4? Kerjakan lagi, coba. Ini yang dapat yang terbaik. Dia pacaran, yang terbaik? Belum. Tidak kasih harapan. Betul? Cari lagi. Terbaik? Ya, then stay. See? Berarti kalau jelas baik, you stay. Orang-orang yang mengatakan, aku menunggu orang yang mau menerimaku apa adanya. Dia nanti dapat yang seadanya. Oke, tuntut yang terbaik. Perhatikan, semua orang besar adalah penuntut. Dirinya ngantuk, dituntut tegak. Dirinya yang menuntut, bukan orang lain. Ada uang bisa diambil, tapi bukan haknya. Dia bilang, harus jujur, ini bukan uangku. Kembalikan. Ada yang ini punya uang? Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada yang punya. Gitu kan? Orang-orang yang mau hidupnya berubah, sikapnya harus baru. Gitu. Baik, terima kasih super sekali Pak Mario. Kita harus jeda dulu. Di sesi atau segmen selanjutnya nanti ada, ini segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh audiens. Karena ada sesi curahan hati atau curhat. Tetap di Mario Teguh. Golden Way. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, yes. Kalau kita bicara lagi soal keberuntungan, ini banyak sekali hambatannya. Ini sepertinya tidak akan habis pertanyaan, Pak. Yes. Apalagi kalau hambatannya itu adalah tenaga. Banyak sekali tenaga yang dicurahkan hanya untuk menghadapi hal-hal yang kekhawatiran, kegagalan, dan lainnya. Super. Pertanyaan yang super. Yuk kita lihat memes-nya dulu di sini. Hari ini aku akan lebih bertenaga. See? Begitu Anda katakan pagi hari bangun, sedang lemes ngantuk, bilang, Tuhanku hari ini aku akan lebih bertenaga. Perhatikan bagaimana tenaga mengalir.
perintah dari otak Anda kepada seluruh sistem di tubuh Anda untuk lebih bertenaga itu dimulai saat Anda memutuskan, hari ini aku akan lebih bertenaga, aku tak mungkin bisa menjadi pribadi dewasa yang mapan dan dihargai jika aku memelihara kebiasaan lemah dan malas bergerak sejak muda. Kalau ada dua kucing di dalam diri kita, yang putih dan hitam, yang hitam sering dikasih makan, yang putih tidak. Yang lebih besar yang mana nanti? Nah yang hitam ini kucing nomor 13, kucing nomor 4. Itu kalau sio kambing nggak boleh makan kambing. Yang enak kan yang sio-sio yang tidak ada binatangnya seperti sio naga. Kapan makan naga? Aku adalah makhluk tenaga. Kita itu, coba sel ini bisa nempel, itu bertenaga loh ya. Otot yang mengikat supaya tulang jadi satu, kita itu sudah tenaga. Aku adalah makhluk tenaga, berarti aku sudah bertenaga. Maka kuat atau tidaknya aku bergantung kepada kemauanku. Banyak orang tidak mau untuk bertenaga atau tidak. Hari ini aku akan lebih bertenaga, Tuhan mohon bantu aku ya. Lihat tuh. Lain toh, kalau baru baca itu saja. Langsung keluar dari kamar, langsung. Mama jangan banyak bicara. Itu. Baik, super sekali Pak Mario. Ya, ini langsung kita ke sesi yang paling dinanti-nantikan. Adalah sesi curhat. Ini sudah ada yang siapkah untuk mencurahkan isi pikirannya, isi hatinya Pak, terkait dengan mungkin nasib, keberuntungan, atau mungkin tadi yang masih menindaklanjuti dari polling hasil tadi. Ada masih yang merasa tidak jelas atau masih ada yang merasa sial atau kesialan masih banyak menghingga ke dirinya. Silakan yang ingin curhat. Nama Anda Bapak? Rizky, Pak. Rizky, Iya. super sekali. Silakan Bapak. Oke, baik Mas Rizky. Silakan. Satu lagi, ada 2. Oke Bapak, silakan. Nama Bapak? Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. Pak Wahyu, kenalkan ini Pak Rizky. Ya. Pak Rizky dan Pak Wahyu. Pak Rizky, apa yang ingin Bapak ceritakan kepada kita semua? Selamat malam Pak Mario. Selamat Salam malam. super. Salam super. Jadi saat melakukan aktivitas atau misalkan kita dalam kerjaan, apalagi termasuk saya kerja lapangan, terkadang kita mengalami masa-masa sulit. Kadang kita merasa kadang kita nyampe di atas, kadang kita berada di bawah, dan pada saat kita nyampe di atas kita berada di zona nyaman atau comfort zone. Nah, kayak gitu. Jadi saat pas zona nyaman itu ternyata kita jatuh lagi kayak gitu. Jadi bangun lagi, jatuh lagi, dan sampai kita merasa lelah. Nah, bagaimana cara mensikapinya? Apa saya harus menunggu keberuntungan atau seperti apa? Oke, 1. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh? Kira-kira? Harus terus berusaha lagi. Oke. Fokusnya hidup Bapak itu supaya tidak jatuh. Ada tali. Ya. Fokus Bapak, coba pikirkan pelan-pelan ya. Fokus Bapak itu supaya tidak jatuh atau tetap berdiri? Tetap berdiri. Banyak orang hidupnya supaya tidak jatuh. Jadi pikirannya ke jatuh. Ya. Iya. Supaya tidak rugi, maka hidupnya rugi saja yang ditakutinya. Banyak orang lebih tertarik kepada kerugian daripada keuntungan. Nah, Bapak lebih tertarik ke Keuntungan. super sekali. Terus apa yang Bapak lakukan supaya beruntung? Yang saya lakukan, ya saya terus berdiri dan terus berusaha. Super sekali. Kalau Anda jatuh, apa yang Anda lakukan? Berdiri lagi, bangkit lagi. Lihat cara saya bicara. Kalau saya menikmati pembicaraan tentang kesedihan, kerugian, dia akan tambah dalam sedih. Ya toh? Nanti rugi, sedih. Gitu Pak? Ya. Iya, Pak. Nah, ini kalau cara bicaranya positif, jadi kalau ada anak mengeluh kepada ibunya, ibunya harus positif. Nah, sekarang diteruskan lagi. Jadi ada jatuh, jadi keputusannya adalah untuk Bangkit. saya kasih bantu dengan tanda, dengan tangan. Jadi kalau Anda setelah jatuh, apa yang Anda lakukan? Bangkit. Bangkit, super sekali. Kalau ada perasaan lemah gitu, apa yang Anda lakukan?
Harus tetap tegar, kuat. See? Dia terpengaruh oleh tangan saya. Dalam ilmu bicara itu disebut framing. Di frame, saya sudah frame beliau dengan yang saya lakukan. Satu lagi, Anda di masa depan, Anda melihat diri Anda sebagai orang apa, Pak? Orang yang sukses. Tuh, sudah kelihatan? Coba. Ya kan, coba. Kalau Anda gagal terus apa yang mau Bapak lakukan? Sudah kelihatan, Pak? Ya. Iya, Pak. Coba bisa dibayangkan kalau Anda hidup sehari-harinya dengan saya. Gitu? Iya. Bersemangat nggak? Semangat, Pak Mario. Iya, semangat, betul. Lah, istri saya kemana? Bukan itu maksud saya. Bagaimana kalau Anda sepositif saya? Jatuh, it's okay, Mar. You may fall once or twice, but get up. Ya, rugi. Kalau Anda rugi, Anda tahu bahwa rugi itu adalah syarat untuk mencapai keuntungan, kesuksesan. Untuk keuntungan. Coba kalau orang itu bicara ke dirinya seperti itu, lebih penyayang. Itu sebabnya nasihatnya, jangan berkumpul dengan orang susah. Yang dibicarakan hanya kesusahan. Terus siapa yang menghibur dia? Mana bisa orang susah menghibur orang susah? Bergaulah dengan orang-orang yang lebih bergembira. Lalu setelah Anda memiliki baterai charging yang kuat sekali tentang kegembiraan, baru hadiahkan diri Anda ke kelompok-kelompok yang sedih. Baru gembirakan mereka. Tapi selama kita masih sama susahnya, jangan ya. Kan wajahnya sama-sama begitu. So, apa kesimpulannya? Jadi untuk kesimpulannya, ya saya harus terus berjuang dan sampai ke tujuan seperti itu. Super sekali. Baik, terima kasih. Masih ada satu lagi yang belum mencurahkan isi hati dan pikirannya. Kita jeda dulu. Tetap di Mario Teguh, Golden Ways. Laki-laki hebat selalu lepas dari pengamatan wanita. Karena sejak muda mereka tampilnya biasa-biasa saja. Masih ada sisa satu lagi, Pak Mario, silakan. Yes. Pak Wahyu, apa yang ingin Anda ceritakan kepada kita semua? Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa saya dari Rapang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Oh ya, tempat saya lahir. Iya, saya cucu Bapak. Saya cucu dari M. Saat Lando, Muhammad Saat Lando. Dari Iya. saat. Ini cucu beneran. Benar, jadi ini kesempatan yang cukup baik untuk bertemu dengan kakek saya. Dan saya ingin bertanya, bagaimana saya mencintai seseorang, karena setiap saya mencintai seseorang itu, di mana dia tidak pernah kasih respon. Atau mungkin saya hanya diciptakan untuk menunggu dia mencintai saya, atau saya harus mencintai orang yang lain. Itu keturunan dari kakek-kakekmu. Pak Wahyu, saya sebagai anak muda tidak pernah ditolak wanita. Saya hanya diabaikan. Pacar Anda, ada pacar sekarang? Sekarang tidak punya pacar. Ini salah sikap, padahal keturunan saya. Pacar saya dulu banyak sekali. Hanya saya tidak tahu mereka tahu nggak mereka pacar saya. Harusnya sikap Anda begitu, Pak. Anda bukan korban. Mereka yang harusnya melihat kepada Anda sebagai pemimpin. Sekarang beritahu saya, kenapa kok mereka tidak tertarik kepada Anda? Yang pertama, mungkin dia tidak tertarik sama saya karena tampang saya yang biasa-biasa saja. Dengarkan satu lagi, langsung diberikan dalil-dalilnya. Bahwa
laki-laki hebat selalu lepas dari pengamatan wanita. Karena sejak muda mereka tampilnya biasa-biasa saja. Perhatikan orang-orang yang sukses di TV itu, perhatikan. Orangnya jelek-jelek, biasa-biasa. Nah, Anda diselamatkan oleh Tuhan untuk tidak diperebutkan sejak muda. Logis gak? Logis. Kalau sekarang Anda sudah pacaran sibuk, sempat belajar dengan baik? Tidak mungkin Tidak. sempat. Nah, sekarang belajar dengan baik nggak? Belajar dengan baik. Nah, itu dia. Coba. Jadi Tuhan itu menyelamatkan kita dari ketertarikan-ketertarikan yang membuat kita keluar dari yang nanti menghebatkan. Jadi anak muda, dengarkan ini ya, ini konsepnya sederhana sekali. Istilah jomblo itu bukan orang yang tidak punya pacar. Punya pacar pun sebelum menikah itu jomblo tersamarkan. Karena bisa jomblo kapanpun, apalagi yang punya sahabat. Sahabat itu, sahabat yang baik adalah yang tidak mengambil pacar. Tapi kenyataannya apa? Ngambil. Itu yang menderita sekali itu. Jadi nanti kalau gitu, sekarang Anda diabaikan. Apa yang Anda lakukan supaya nanti wanita-wanita terbaik memperhatikan Anda? Saya ingin menjadi yang terbaik di antara orang-orang yang lebih baik. Super sekali. Supaya Tuhan lebih cepat membantu, yang Anda gunakan kalimat yang tidak merendahkan orang lain. Saya akan menjadi diri saya yang terbaik. Orang lain akan banyak yang lebih baik dari saya, tapi saya akan tetap lebih baik dari diri saya kemarin. Karena kalau Anda mengatakan saya akan lebih baik dari semua orang, impossible. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk positif, yuk lihat nih. Rezeki ternyata masalah keputusannya, cinta tidak harus tergesa-gesa. Kalau Anda berkualitas, Anda dicari untuk wanita yang baik, ada laki-laki yang baik. Dan sebaliknya. Kalau Anda bilang jodoh harus ditunggu, tidak, jodoh diupayakan. Belajar dengan baik itu mengupayakan. Bekerja dengan baik itu mengupayakan, jadi sukses itu mengupayakan. Karena wanita yang sukses, mensukseskan Anda nanti tertarik kalau Anda sukses. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Mario, terima kasih juga teman-teman yang sudah mencurahkan isi hatinya. Semoga saja ini termotivasi, Amin. tidak lagi terhalangi oleh yang tadi itu tadi Pak, kekhawatiran akan kegagalan, nasib sial, tapi keberuntungan yang harus dikejar. Super. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Jujur, periang. Anak-anak periang lebih mudah dibantu. Ya baik, kembali di Mario Teguh Golden Ways. Sebelum kita lanjutkan sesi kita di segmen berikut ini, kami akan hadirkan atau tampilkan satu VT. Pak Mario, kira-kira apa yang ingin disampaikan melalui VT ini? Oke, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Apakah ada kemungkinan gagal dalam hidup kita? Ada. Orang yang bilang there is no failure, nggak ada kegagalan. Saya tidak mungkin gagal. Itu juga pura-pura. Oke, ada kemungkinan gagal. Itu sebabnya ada kemungkinan sukses. Tuh, nah, lebih mungkin gagal atau lebih mungkin sukses itu masalah keputusan. Tapi orang-orang yang berharapan baik biasanya lebih mudah melihat kebaikan dan kemudian melakukan kebaikan dan kemudian mendapatkan kebaikan. Yuk kita lihat konsep mengenai kemungkinan dalam video tape ini. Silakan.
Oke, sekarang saya tanya, siapa pemilik kejadian dalam kehidupan kita? Tuhan. Tuhan pemilik kejadian. Sekarang, Tuhan Maha Penyayang. Jadi ada nggak kejadian yang tidak untuk menyayangi kita? Tidak ada, termasuk kehilangan, kecurian. Memang pedih, memang tidak mudah. Tapi kalau kita ikhlas beriman, itu baik. Itu sebabnya kesabaran itu hadiahnya besar. Karena kesabaran adalah pembuktian bahwa kita beriman. So yuk berharapan baik yuk supaya kita lebih beruntung. Gitu. Ya, super sekali Pak Mario. Ya, ini artinya memang apapun kemungkinan, apapun yang kita anggap atau kita rasa tidak mungkin, tidak boleh diabaikan. Begitu Pak Mario? Ya, ada syaratnya dong. Ada syaratnya lah ya, kalau untuk mau jadi orang yang diberuntungkan. Nih, kita lihat memesnya. Drakuli ini anaknya Pak Dracula. Drakuli ini temannya Mario kecil. Oke? Anak muda yang akan super sukses adalah yang Anda sebut apa? Jujur. Kedua, periang, rendah hati, rajin, dan berani mencoba. Coba, apapun sifat Anda yang lain, if you trust me, tinggalkan. Selain yang ini. Ingat itu. Jujur, periang. Anak-anak periang lebih mudah dibantu. Ya kalau dikasih hadiah kecil, dia bilang, terima kasih. Banyak orang bilang, sedikit gitu. Ya, saya kasih, sini, diambil lagi. Periang. Rendah hati merapatkan kaki di depan orang tua. Nggak sombong. Itu, karena ini menunjukkan kafling. Orang yang rumahnya semakin besar, semakin yakin. Oke? Nah, orang yang rendah hati walaupun dia punya kebun seluas apapun, kakinya rapat. Karena bagi dia menghormati orang itu kemampuan orang kaya. Orang miskin hati tidak mampu. Rendah hati, rajin. Karena yang menemukan itu yang berupaya, yang bergerak. Berani mencoba karena banyak orang lebih banyak berani ketakutan, berani menunda. Coba. Anda tidak tahu yang tidak bisa Anda lakukan sampai Anda mencoba. Dan dijanjikan oleh Tuhan, kalau Anda tidak tahu tapi Anda melakukan, Anda dibuat tahu saat Anda melakukan. So, Mario kecil naik Drakuli untuk melihat-lihat kampung. Ketakutan tapi harus dilakukan karena kalau Anda mau melihat lebih banyak, lihat dari tempat yang tinggi. Itu. Ya. Pemberani mengalami apa yang tidak dialami oleh yang penakut begitu Pak Mario ya. Ya, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Kakek tua yang mau meninggal sakit di ranjangnya, dia berpesan kepada anaknya. Nah, tanah sebelah jangan dijual. Yang masih merasa belum optimis, masih merasa keberuntungan itu sangat jauh. Tetapi ini mungkin waktu juga Pak yang berbicara. Kapan datangnya keberuntungan? Karena sudah berbagai cara sudah dilakukan tapi masih belum datang itu keberuntungan. Oke, satu. Kalau Anda percaya kepada saya, Anda akan angkat tangan. Siapa yang setuju bahwa Anda beruntung? Turunkan dulu, itu salah satu cara saya menguji apakah Anda ikhlas kepada yang baik. Ngerti nggak? Ngerti kalau baik, ikut. Iya toh? Anda itu sudah keberuntungan. Being you itu sudah keberuntungan. Yang tidak pernah dilahirkan itu loh. Anda itu sudah dilahirkan sampai sebesar ini loh Pak. Ini makan apa saja selama ini? Coba lihat. Nih. Anda itu sudah keberuntungan, syukuri. Oke, satu. Kedua, yuk lihat kita memesnya. Hari ini aku akan lebih kuat dari rasa malasku. Tuh. Hari ini aku akan menunda keinginanku untuk menunda. Kan sudah ahli menunda toh? Aku akan bersegera melakukan yang penting yang selama ini kutunda. Yang Anda tunda selalu yang penting. Yang selama ini membuat tidurku tak damai. Semoga dengannya Tuhan menyegerakan kebaikan bagi studi dan
pekerjaanku. Mario kecil tidak suka menunda sarapan. So, lihat. Kebahagiaan Anda. Happiness meternya ditentukan oleh banyaknya yang Anda tunda. Semakin Anda tidak bahagia berarti semakin banyak yang Anda tunda. Sedikit demi sedikit menjadi bukit lenyap dalam sehari di mall. Lalu Anda menyalahkan keberuntungan. Kita menyalahkan keberuntungan padahal sikap-sikap kita yang membuntungkan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk be fair kepada Tuhan. Let's be fair kepada Tuhan, tidak mengkritik beliau, tidak memprotes beliau, tapi lihat diri. Tuhanku mohon maaf, setelah MTGW ini aku jadi tahu, aku yang harus memperbaiki diriku, dan dengannya segera perbaikilah rezekiku. Amin. Super sekali Pak Mario. Tapi kembali lagi kita harus ke tema yang kita angkat pada malam hari ini, yaitu Lucky 13. Apa kesimpulan yang bisa ditarik selama pembicaraan kita kali ini? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih banyak. Sikap kita menentukan kenyataan kehidupan kita. Oke? Seorang kakek tua yang mau meninggal sakit di ranjangnya, dia berpesan kepada anaknya, "Nah, tanah sebelah jangan dijual." Anaknya sedih bertanya, "Kenapa, Pak? Itu bukan tanah kita." Sikap Anda baik. Kalau Anda tertawa, berarti sikap Anda baik. Berarti Anda mengharapkan Bapak itu cerita soal tanahnya. Ya toh? So, pada dasarnya kita berharapan baik. Pada dasarnya sikap kita baik. Tapi kenapa kemudian dibatalkan sehingga menjadi galau, menjadi minder, menjadi marah, menjadi protes? Berarti kita mengizinkan pembatal kebahagiaan. Ya. Kita itu bukan beruntung lalu bahagia. Bukan. Kita itu bahagia lalu beruntung. Dibalik ya. Kita bukannya sukses lalu bersyukur. Bukan. Kita bersyukur supaya menjadi lebih berbakat untuk sukses. Dibalik sekarang. Orang yang menggunakan satu cara hidup lalu belum sejahtera harus memeriksa cara hidupnya. Oke? Teman-teman, perbarui teman Anda setiap hari. Pertanyaan saya, berapa teman baru Anda setiap hari? Ataukah Anda hanya bergaul dengan orang-orang itu saja? Kita dekat dengan orang-orang yang kita sukai, menjauhi orang-orang yang tidak kita sukai walaupun baik. Padahal kita mengenal sudut pandang baru dari orang-orang yang belum kita kenal. So, sahabatkan diri Anda, kan Anda mau beruntung. Lihat ya hukumnya, Tuhan melewatkan rezeki dalam silaturahim. Dalam hubungan baik, kan Anda itu hanya dua cara tuh orang kalau mau dapat uang. Satu, melalui orang lain. Yang kedua apa? Dalam bahasa Perancis disebut nemu. N-E-M-U. Nemu. Kalau orang tidak pinter nemu uang, harus pinter berhubungan dengan orang. So lose your old self, buang diri Anda yang sering bertengkar dengan orang lain. Yang gampang marah, gampang tersinggung dengan orang lain. Hadiahkan kepada diri Anda wajah yang ramah, mulai dari sekarang hati yang ringan. Lalu sambut kehidupan dengan bergembira. Doa paginya adalah, Tuhanku mudah-mudahan hari ini aku jauh lebih sehat dari kemarin. Lebih damai dan lebih beruntung. Gitu. Baik. Super sekali Pak Mario. Kesimpulan yang bisa digarisbawahi sekali lagi adalah buang jauh-jauh sifat-sifat lama. Sifat-sifat lama termasuk juga stigma yang sudah dilekatkan ke nomor-nomor seperti 13, angka 4, atau mungkin angka-angka lain yang dianggap untuk diri pribadi ini membawa kesialan. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Terima kasih juga sahabat-sahabat yang sudah hadir malam ini di edisi spesial Mario Teguh Golden Ways HUT Spesial 13 tahun Metro TV. Saya Wahyu Wibowo pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menyaksikan acara Mario Teguh tadi, saya jadi banyak hal tentang ternyata angka 13 itu tidak selamanya angka sial. Angka sial 13 itu ternyata dari mindset kita sendiri. Saya menyaksikan program MTGW, saya jadi semangat untuk menghadapi hidup ini.
Setelah saya menyaksikan program Mario Teguh Golden Ways, saya lebih banyak merasa beruntung dan dengan demikian saya akan lebih banyak pula bersyukur. Terima kasih Pak Mario, salam support. Setelah saya mengikuti program Mario Teguh Golden Ways, saya jadi lebih termotivasi untuk menjalankan sesuatu dan melaksanakan segalanya dengan positif.